Maka Islam ini adalah wasatiyah dalam semua hal. Dalam masalah akidah itu wasatiyah, iman kepada Allah wasatiyah. Bagaimana wasatiyahnya? Sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh begini yang disebutkan oleh para ulama. Kita mengimani nama dan sifat Allah, itu pun juga wasatiyah. Apa maksudnya? Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini kaidah, patokan yang sangat gamblang mengimani nama dan sifat Allah. Pertama, penafian, peniadaan, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Ini kita tegaskan dulu. Kita kuatkan dulu. Patokan yang pertama, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah sama sekali. Jadi nggak ada gambaran Allah, ada nggak kesamaan dengan makhluk? Tidak ada sama sekali. Meskipun kadang-kadang namanya sama. Lalu Allah mengatakan wa huwas samiul basir. Dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Berarti Allah melihat nggak? Allah melihat. Allah mendengar nggak? Allah mendengar. Tetapi Allah mendengar dan melihat itu tidak sama mendengar dan melihatnya Allah. Sementara orang yang berlebihan mengatakan Allah melihat dan mendengar sama dengan makhluk. Sementara orang yang mengurangi haknya Allah, mereka mengatakan Allah tidak boleh disifati dengan mendengar dan melihat. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang Islam yang benar, pertengahan menyikapi Allah tidak sama dengan makhluknya. Kalau ada sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka sifat tersebut benar adanya, tapi tidak sama dengan makhluknya. Sama dengan apa yang dikatakan dan diperdebatkan akhir-akhir ini. Ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas ars. Betul nggak itu? Betul atau salah? Kita katakan benar, Allah bersemayam di atas ars. Tapi ingat, jangan sampai engkau menyamakan dengan makhluk. Kalau engkau mengatakan berarti, nah ini sudah menggambarkan dengan makhluk. Berarti ini. Berarti kalau begitu berarti ini semuanya gambaran dengan makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau Allah di atas ars, tidak butuh dengan ars, karena nggak sama dengan makhluk. Makhluk kalau berada di atas kursi, butuh kursi. Buku kitab berada di atas meja, karena kitab ini butuh tempat. Tapi Allah berada di atas ars, Allah tidak membutuhkan ars. Itulah sikap pertengahan tentang keyakinan iman kita kepada Allah dan asma wa sifat. Allah itu bersemayam di atas ars, tetapi Allah tidak butuh dengan ars tersebut. Kalau ada yang mengatakan, oh berarti ada yang lebih besar dari Allah, yang melingkupi Allah, karena Allah di atas ars. Jawabannya, ini sudah gambaran-gambaran menyamakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk itu kalau berada di sesuatu tempat, maka ada yang menaungi, mengelilingi. Tapi Allah itu kan akbar, maha besar, tidak bisa sama dengan makhluknya. Segala sesuatu sama dengan ketika ada hadis yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa ats-tsulutsul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia tatkala malam tinggal sepertiga terakhir. Allah mempersilakan siapapun yang berdoa diijabahi, siapa minta dikasih, siapa minta ampunan Allah diampuni dosanya. Kita tanya sekarang, apakah Allah ketika malam tinggal sepertiga terakhir itu akan turun ke langit dunia? Jawabannya ya, kita harus imani. Loh, berarti Allah itu terus turun naik atau turun terus karena puter dunia ini sehingga Allah nggak naik lagi ke langit atau ke aras? Jawabannya, itu gambaran sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Itu makhluk yang seperti itu. Tapi Allah mengatakan demikian dalam Al-Quran, dalam hadis Rasul. Rasulullah menyatakan sendiri Allah itu turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Mempersilahkan siapapun yang berdoa. Makanya dalam sebuah hadis kita ini disuruh qiyamul lail, terutama ketika sepertiga malam hampir habis atau sepertiga malam terakhir itu masih tersisa. Itu disuruh kita bermunajat kepada Allah, berdoa banyak-banyak kepada Allah, karena manusia sedang tidur saat itu lebih mustajab, dan itu waktu mustajab karena Allah memang turun ke langit dunia, langit pertama. Adapun bagaimana gambarannya tidak perlu kita gambarkan, karena kita sudah punya patokan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah sedikit pun, apapun tidak ada sama. Tapi Allah itu maha mendengar, maha melihat. Seperti demikian juga Allah itu turun ke langit dunia, tidak sama dengan makhluknya. Allah itu bersemayam di atas aras, ya bersemayam di atas aras, itu yang kita yakini. Dan Allah tidak sama dengan makhluknya.
Kalau kita gambarkan berarti kalau begitu ini semuanya gambaran penyamaan antara Allah dengan makhluk. Ini tidak wasatiyah namanya. Ini keyakinan yang tidak wasatiyah. Akhirnya bingung, lalu Allah di mana? Ada yang mengatakan di mana-mana, ada yang mengatakan di dalam hati, ada yang mengatakan tidak di mana-mana dan tidak di dalam hati. Allah, ada yang mengatakan Allah itu tidak boleh dikatakan di mana, bingung sendiri akhirnya. Tapi kalau kita berpatokan dengan Al-Quran, maka Allah itu ada di atas ars, dan kondisi Allah tidak ada yang menyamai di antara para makhluknya. Selesai. Adapun nanti bagaimana gambarnya, tidak perlu bagaimana, karena akal kita tidak bisa menjangkau hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia bisa berbicara dan Allah bisa berbicara, dan bicaranya Allah tidak sama dengan manusia, maka demikian pula Allah bersemayam di atas ars, dan tidak sama bersemayamnya seorang raja di atas singgasananya. Tidak sama. Kalau Allah turun dari langit yang paling tinggi, dari ars ke langit ke dunia, manusia pun turun dari tempat tinggi ke tempat rendah, maka tidak sama turunnya Allah dengan turunnya makhluk atau manusia ke tempat dari atas ke tempat yang lebih rendah. Tidak sama, karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama, tidak usah jauh-jauh, sudah coba tanyakan kepada hati kita ketika kita menyebut nama Allah, hati kita langsung ke atas, tidak kemana-mana, tidak ke dalam hati sendiri, tapi langsung menuju ke atas, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan, kalau begitu Tuhannya kita sama dengan Tuhannya orang Nasrani misalnya, Yahudi. Ya memang Allah itu satu, terserah mereka mau mengakui atau tidak. Yang penting Islam itu demikian, menyatakan bahwasanya Allah itu di atas ars, dan kondisinya Allah tidak sama dengan makhluknya.